Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Dengan cepat, tempat tidur ini diubah menjadi lembaran kain, bertindak sebagai tirai yang tergantung di kedua sisi tempat tidur. Dari luar, bagian dalam gorden ini sama sekali tidak terlihat. Pada saat ini, Lin Xin baru saja kembali dari mencuci wajahnya, dan berkumpul kembali dengan yang lain untuk berdiri di sana dengan rahang ternganga. Wang Yuanyuan dan Chen Yinger berbagi pandangan, dan tiba-tiba melompat, buru-buru menarik dua tempat tidur kosong lainnya bersama-sama. Jelas, kedua wanita ini ingin belajar dari contoh Keyer. Bagaimanapun, mereka adalah perempuan yang tidak seperti laki-laki, lebih menekankan pada privasi. Demonstrasi Keyer tidak diragukan lagi mengingatkan mereka akan hal itu. Setelah menyelesaikan semuanya, Keyer kembali ke sisi Long Hao Shen dan menarik tangannya, mengucapkan kalimat yang hampir membuat Long Hao Shen menangis. Ini rumah kita sekarang. Rasa malu asli Long Hao Shen dan rasa malu benar-benar menghilang, dan seolah-olah dia benar-benar lupa tentang orang lain yang hadir, dia menarik Keyer ke pelukannya dalam satu gerakan. Ditambah lagi, dua tempat tidur kayu sederhana menempati ruang 4 meter persegi. Dengan tambahan beberapa batang kayu dan kain lap yang mengelilingi mereka, ini adalah rumah pertama mereka. Meskipun sederhana dan kasar, Long Hao Shen bisa melihat bahwa Keyer sangat senang. Dari bentuk alisnya, kepuasan dan kebahagiaan tergambar jelas di wajahnya. Keyer tidak terlalu menuntut, yang dia inginkan hanyalah memiliki rumah. Bahkan jika itu bahkan lebih sederhana dari rumah ini, selama dia bisa bersama dengan orang yang dia cintai, dia sudah sangat puas. Keyer, aku berjanji padamu. Mulai sekarang, saya pasti akan memberi Anda rumah yang hangat, itu akan menjadi rumah kita. Keyer memeluk kepalanya di dekat bahunya dan menjawab dengan lembut, ya. Wajah Lin Xin, Sima Xian, dan Han Yu meneteskan rasa iri. Long Hao Chen adalah pria termuda dalam regu, namun dia sudah memiliki teman wanita yang sangat dekat. Hubungan mereka benar-benar membangkitkan kecemburuan orang lain. Merasakan tatapan semua orang, Long Hao Shen mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan wajah merahnya, berkata, beberapa saat yang lalu, Komandan Batalion Zhang berkata bahwa kita bisa dipanggil untuk berperang kapan saja. Untuk saat ini, semua orang harus menggunakan waktu mereka dengan bijak dan beristirahat sebentar. Saat dia mengatakan ini, dia memeluk Keyer dan langsung masuk ke kanopi, ke rumah mereka. Dengan orang lain, berdasarkan kepribadian mereka, Lin Xin dan Sima Xian pasti akan mulai menggoda. Namun, mereka benar-benar tidak berani melakukannya dengan Long Hao Shen. Long Hao Shen tidak benar-benar masalah, tapi mereka benar-benar tidak ingin memiliki niat membunuh Keyer diarahkan pada mereka. Siapapun bisa melihat bahwa hanya Long Hao Shen yang menempati hatinya, dan bahwa dia tidak terlalu peduli tentang apapun di luar dirinya. Hei, kalian masih tidak datang untuk membantu. Chen Yinger melambaikan tangannya ke arah Sima Xian dan Han Yu. Dia hanya seorang summoner, dan mendorong tempat tidur itu sudah cukup bagus darinya. Sima Xuan terkekeh dan berkata, adik Yinger, biarkan aku membantumu. Chen Yinger buru-buru menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, sudahlah, aku akan meminta kakak Han Yu datang membantuku. Begitu tongkat logam besar milikmu itu berayun ke bawah, tempat tidurnya akan retak. Bagaimana itu bisa digunakan untuk mendukung apapun? Pembuluh darah gelap muncul di kepala Sima Xian, apa yang kamu sebut tongkat logam besar? Benda milikku ini adalah tongkat sihir. Chen Yinger menjulurkan lidahnya, tanya semua orang di sini, siapa yang akan menganggap itu sebagai staf? Han Yu berjalan dengan sedikit senyum di wajahnya dan menghunus pedangnya yang berat, mulai bekerja membantu Chen Yinger. Long Hao Shen bersama-sama dengan Keyer di tempat tidur mereka, dengan yang terakhir meringkuk di dadanya, matanya benar-benar tertutup. Karena apa yang dia alami sebagai seorang anak, Keyer telah tumbuh dengan kepribadian yang kontras, secara fundamental berbeda dari pemuda lainnya, dia sama sekali tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Baginya, hari itu ketika dia tertidur di dada Long Hao Shen adalah malam termanis yang pernah dia alami sejak dia berusia 3 tahun. Tidur di bawah pelukan hangatnya, Keyer beristirahat tanpa terbangun oleh mimpi buruk atau rasa dingin yang datang dari lubuk hatinya.
Meskipun itu hanya terjadi sekali, dia sangat menyukai perasaan hangat dan nyaman yang dia rasakan saat itu. Setidaknya, saat dia meringkuk di dadanya sambil mendengarkan detak jantungnya adalah saat yang paling diberkati Keir bisa memikirkan. Tapi di sisa perjalanan mereka yang tergesa-gesa, karena Long Hao Shen takut melakukan sesuatu yang cabul padanya atau rekan-rekannya tidak akan puas, dia tidak pernah berbagi kamar dengannya lagi. Di tempat tinggal untuk 10 orang ini, Keir tidak dapat menahan harapannya untuk kehangatan ini lagi, sehingga mengambil inisiatif untuk mendirikan rumah sementara ini. Ini adalah rumah kecil, tapi baginya, itu cukup jauh. Bersarang di dada Long Hao Shen, dia menarik kerudung yang menutupi wajah kecilnya, mengungkapkan ekspresi puas. Tok, tok tok, terdengar pintu diketuk. Siapa itu? Sima Xian meneriakkan pertanyaan ini dengan keras. Halo, saya mencari Keir. Dari luar, lembut dan bersemangat, meskipun agak teredam, suara terdengar. Mendengar suara ini, Keir yang sebelumnya berbaring di dada Long Hao Shen terguncang, perlahan membuka kedua matanya. Mengerutkan alisnya, dari kelihatannya, dia sama sekali tidak menyukai pemilik suara ini. Sima Xian membuka pintu kamarnya. Satu orang sedang menunggu di luar, itu adalah komandan resimen penyihir yang mereka lihat sebelumnya di aula konferensi, Ketua Aula Kuil Penyihir Kota Pengusir Setan, Lan Yanyu. Aula Tuan Lan. Setelah mengosongkan diri sejenak, Sima Xian buru-buru memberi hormat padanya. Lan Yanyu mengungkapkan senyum enggan, bertanya, apakah Keir ada di sana? Aku mencarinya. Sima Xian mengangguk sebelum buru-buru membuka jalan, menjawab, di sana, silakan masuk. Terima kasih. Lan Yanyu memasuki tempat tinggal ini. Berdiri di sana, dia tidak bisa langsung melihat Keir. Jalan pandangnya secara alami terhalang oleh jenis tirai yang dibentuk dengan kain spray, yang berfungsi sebagai bingkai. Tolong kembali, aku sedang beristirahat sekarang. Suara dingin Keir ditransmisikan dari tempat tidur. Long Hao Shen, yang dadanya masih menempel padanya, bisa melihat permusuhan terang-terangan yang keluar dari tubuhnya, membentuk hawa dingin di udara di dekatnya. Lan Yanyu menunjukkan ekspresi sedih, bergegas ke samping tempat tidurnya. Keir, ibu hanya ingin melihatmu sebentar. Mama, mendengar itu, yang lain tidak bisa membantu tetapi terlihat sangat terkejut. Master Aula Kuil Penyihir dari kota eksorsis ini sebenarnya adalah ibu Keir sendiri. Tidak perlu, kamu seharusnya sudah melihatku sedikit lebih awal, di aula konferensi. Silakan kembali. Seperti sebelumnya, suara Keir sangat dingin dan keras. Keir, jangan seperti itu. Long Hao Shen berkata dengan suara rendah. Sebagai anak laki-laki murni dengan bakti, melihat bahwa Keir memiliki hubungan yang begitu dingin dengan ibunya sendiri, dia merasa sulit untuk menerimanya, dan mau tidak mau membiarkan pernyataan ini tergelincir. Tapi ucapan ceroboh ini secara alami terdengar oleh Lan Yanyu, yang masih berdiri di luar. Segera, kulitnya sangat berubah. Dengan mengulurkan tangan, dia mengangkat tirai kain di depannya, kebetulan melihat Keir, yang bersandar pada tubuh Long Hao Shen ini. Kalian berdua, Lan Yanyu benar-benar terpana, matanya langsung dipenuhi amarah yang panas. Keir duduk tegak, dan dengan dingin bertanya, bagaimana dengan kita? Lan Yanyu berbicara dengan waspada dan marah, bagaimana kamu bisa bertindak seperti ini? Kamu masih anak-anak. Riak sihir padat segera meledak darinya, niat membunuhnya segera mengunci Long Hao Shen. Keir masih berusia 14 tahun, ketika melihat putrinya di ranjang yang sama dengan seorang pria dalam keadaan seperti itu, ibu lain manapun tidak akan tega melihatnya. Kulit Keir berubah, mengambil kerudungnya untuk menutupi wajahnya. Dalam sekejap, siluet turun dari tempat tidur, menghalangi Lan Yanyu. Siapa yang mengizinkanmu ikut campur dalam urusanku? Ini adalah kamp tentara dan Anda bukan perwira militer, Anda sama sekali tidak memiliki otoritas di sana. Silakan pergi. Pada saat itu, Long Hao Shen juga turun dari tempat tidur, dan menarik tangan Keir, berkata dengan suara rendah, Keir, jangan seperti itu. Bibi datang khusus untuk menemuimu. Lan Yanyu memelototi Long Hao Shen, kami tidak membutuhkanmu di sini untuk bertingkah seperti pria yang baik. Kamu
Kamu berani mengambil keuntungan dari putriku seperti itu. Aku akan membunuhmu. Dengan cepat, suhu seluruh ruangan anjlok, dan dengan mengangkat tangan Lan Yanyu, kerucut es yang tajam terbang keluar, mengarah ke Long Hao Shen. Dengan kilatan cahaya hitam, niat membunuh yang padat langsung meledak dari tubuh Keier. Kemudian, kerucut es itu pecah, berubah menjadi bubuk es yang bertebaran di udara. Di tangan kanan Keier, belati emas gelap langsung muncul, dan dalam sekejap, dia tiba di depan Lan Yanyu. Belati tajam itu langsung diarahkan ke dada Lan Yanyu, disertai dengan suara yang terdengar sedingin musim dingin. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan segera membunuhmu. Melihat belati emas gelap yang sangat dekat, Lan Yanyu hanya bisa menatap kosong. Keier, aku ibumu, tahu. Keier tersenyum dingin, Ibu, di mana Anda saat itu, ketika kakek buyut melemparkan saya ke dalam gua yang dingin itu? Di tahun saya berusia 3 tahun, ayah dan ibu saya sudah berhenti ada. Aku punya satu orang tersayang, dan itu dia. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba menyakitinya. Kemarahan di wajah Lan Yanyu menghilang dalam sekejap, dan digantikan oleh kepahitan yang ekstrim, dengan warna pucat. Keier, jangan bilang bahwa di dalam hatimu, aku benar-benar hanya orang asing. Keier dengan dingin berbicara, orang asing. Ketika saya dalam bahaya besar, meskipun tidak mengenal saya, dia melindungi saya dari bahaya, melindungi saya dengan tubuhnya sendiri. Menghadapi musuh yang tidak mungkin dia bandingkan, dia masih melindungiku tanpa ragu sedikit pun. Dan dia berkata bahwa dia akan melindungiku seumur hidup. Sedangkan untuk Anda, apa yang telah kamu lakukan untukku? Saya tahun ini 14, dan dalam ingatan saya hanya pelatihan, kedinginan dan rasa sakit. Ketika saya tidak bisa bergerak sama sekali dan harus tetap berbaring selama 2 tahun penuh, di mana Anda? Jangan bilang bahwa Anda melakukan itu demi aliansi, dan seterusnya, saya tidak mengerti kebenaran dari tujuan Anda. Yang aku tahu adalah ketika aku ingin menyerah pada kehidupan dan berpisah dari dunia ini selamanya, dialah yang mengingatkan hatiku tentang apa itu kehangatan, membantuku mempertahankan sedikit harapan terakhir. Meninggalkan. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Aku sudah memutuskan untuk memutuskan semua hubungan denganmu. Setelah mendengar kata-kata tak berperasaan seperti itu, Lan Yanyu tersandung 2 langkah ke belakang, air mata jatuh dengan deras dari matanya yang indah. Melihat Keier yang keras kepala sedingin es untuk terakhir kalinya, dia dengan kasar berbalik dan berlari keluar. Long Hao Shen bisa merasakan bahwa tubuh Keier gemetar. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak secara emosional, sekarang? Bagaimanapun, orang itu adalah ibunya. Setelah mengucapkan kata-kata tak berperasaan seperti itu, mungkinkah dia merasa baik? Ringan meraih tubuh lembutnya, Long Hao Shen tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa menghangatkannya dengan tubuhnya sendiri. Keier bergumam padanya, aku tidak akan menangis demi dia, aku sudah menangis cukup jauh untuknya. Saya adalah anak tanpa orang tua, saya hanya anak tanpa orang tua. Mungkin yang lain merasa bahwa Keier agak ekstrim, tetapi semua orang bisa membayangkan jenis perasaan yang dia miliki ketika dia tidak dapat mendengar, melihat, atau bergerak, tetapi harus tetap sadar selama bertahun-tahun. Siksaan macam apa itu, untuk tidak mengatakan betapa mudanya Keier saat itu. Karena itu, dia perlahan berbalik, dengan erat menarik dirinya ke arah Hao Shen. Wajahnya yang lembut bersandar di dadanya, tubuhnya pada saat itu gemetar hebat. Long Hao Shen memeluknya erat-erat, merasakan sakit yang luar biasa juga. Sejak dia mengetahui tentang masa lalu Keier, dia semakin menyayanginya. Dang, 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 suara metalik yang terus-menerus terdengar dari luar. Segera, bahkan suara yang lebih keras masuk, menghasilkan getaran suara. Han Yu berseru, ini adalah pertemuan tentara. Semua orang tidak bisa membantu tetapi melihat Long Hao Shen dan Sima Xian menyarankan, Kapten, Wakil Kapten Keier sepertinya dia agak tidak stabil. Bagaimana kalau kalian berdua tidak pergi? Itu tidak akan berhasil. Long Hao Shen menatap dengan serius, saya berjanji kepada Komandan Zhang bahwa saya akan mematuhi perintah apapun.
Kami sekarang adalah tentara, bagaimana kita tidak bisa ikut pawai? Aku akan melindungi Keir, ayo pergi. Keir juga berdiri tegak, meraih tongkatnya. Wajahnya tampak kembali tenang setelah beberapa saat. Aku baik-baik saja. Ayo pergi, pergi. Long Hao Shen melihat ke bawah, sekali lagi meraih tangannya sebelum dengan ringan meletakkan tangannya di forehandnya, berkata dengan suara rendah, tidak peduli apa dan kapan, kamu akan memilikiku. Bahkan jika itu hanya demi saya, Anda harus hidup dengan benar. Yang saya harapkan hanyalah melihat Keir saya gembira dan bahagia. Ya, Keir mengangguk ringan, mengambil inisiatif untuk meraih tangan Long Hao Shen. Ayo pergi. Long Hao Shen memanggil rekan-rekannya sebelum bergegas keluar, masih memegang tangan Keir. Di luar tempat tinggal, sekelompok tentara bergegas dengan kecepatan tinggi, petugas ini sesekali berteriak. Berdiri di sebuah ruang di depan tempat tinggal, Zhang Hairong ditempatkan di depan tempat tinggal. Pada saat ini, dia sudah mengenakan pakaian bela diri, mengenakan baju besi pelat berat di atasnya, dan masing-masing tangannya memegang kapak perang. Dengan penampilan yang menakjubkan ini, dia melihat para prajurit yang bergegas ke arahnya. Long Hao Shen buru-buru memimpin rekan-rekannya, berlari ke arah Zhang Hairong, dan melakukan penghormatan tentara di depannya. Komandan Batalion, kelompok 7 tentara kami melapor kepada Anda. Dalam situasi perang, Zhang Hairong saat ini tidak memiliki sikap rendah hati sebelumnya, dan berkata dengan dingin, berdiri dalam formasi di belakangku, dan ikuti aku dalam menyerang musuh. Ya, Long Hao Shen memberikan jawabannya, mengambil rekan-rekannya untuk berdiri di belakang Zhang Hairong. Di antara mereka bertujuh, ada yang tinggi, ada yang lebih pendek, dan yang terpenting, 3 dari mereka adalah gadis yang semuanya tampak sangat muda, langsung menarik perhatian para prajurit. Secara khusus, sekelompok tentara yang berdiri di depan mereka sesekali melontarkan tatapan penasaran. Pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk datang ke kota pengusir setan untuk melaksanakan tugas mereka dan menjalani tes adalah rahasia yang sangat rahasia, bukan sesuatu yang mungkin dapat diketahui oleh prajurit tingkat rendah ini. Dengan cepat, semua prajurit dikumpulkan, meskipun langit sudah gelap, formasi pertempuran masih cukup rapi, dilakukan tanpa terburu-buru. Senjata para prajurit terlihat sederhana dan sederhana, semuanya usang karena telah digunakan untuk waktu yang lama. Dan selain seragam militer mereka, mereka juga memiliki pelindung kulit. Semua petugas mengenakan baju besi generik yang sama, hanya Zhang Hairong yang memiliki armor plat. Sesaat kemudian, para prajurit selesai berkumpul, dan Zhang Hairong menyatakan, saudara-saudara, akhir-akhir ini, serangan para prajurit iblis kecil ini sangat ganas, jadi, kita harus menuju ke medan perang hari ini, meskipun lebih awal dari yang diharapkan. Paman ini tidak akan banyak bicara lagi, hanya saja jika beberapa dari Anda tidak menghadapi kenyataan ini, kehormatan batalion ini akan jatuh karenanya. Kalau begitu, jangan salahkan sepasang kapakku karena tidak bisa membedakan orang. Sekarang, kita akan berangkat. Membunuh, membunuh, membunuh. Kelompok tentara mengangkat senjata mereka, meneriakkan 3 kata ini di bawah tatapan heran kelompok 7 Long Hao Shen sebelum segera berangkat, menuju perbatasan dengan tergesa-gesa. Zhang Hairong tidak banyak bicara, tetapi dari adegan ini, terlihat jelas bahwa dia memiliki kendali penuh atas pasukan ini. Para prajurit ini jelas tidak pergi ke medan perang untuk pertama kalinya. Mayoritas dari mereka memiliki energi spiritual eksternal prajurit antara langkah pertama dan kedua, tetapi semangat juang mereka yang panik dapat segera dirasakan oleh kelompok 7 Long Hao Shen, disertai dengan aura berdarah. Zhang Hairong memimpin mereka di depan, membawa sepasang kapak, diikuti oleh kelompok 7 orang Long Hao Shen. Sekarang, semua orang di skuad mengingat formasi dengan sempurna. Long Hao Shen berada di depan, Wang Yuanyuan dan Sima Xian masing-masing di kiri dan kanan, Han Yu di belakang. Di tengah adalah Keir, Chen Yinger dan Lin Xin dalam kapasitasnya sebagai mage. Meskipun Chen Yinger dan Lin Xin masing-masing adalah pemanggil dan penyihir, tubuh mereka ditingkatkan oleh energi spiritual mereka, membuat mereka tidak lebih lemah dari prajurit rata-rata antara langkah pertama dan kedua. Jadi, tidak ada yang punya masalah mengikuti yang lain. Segera,
mereka tiba di perbatasan kota eksorsis di bawah pimpinan Zhang Hairong, di mana mereka bisa melihat tembok megah ini dari dekat. Setelah datang ke pegunungan eksorsis ini untuk pertama kalinya dan melihat pertahanan yang luar biasa ini, Long Haoshen dalam hati merasa heran, dindingnya terlalu tinggi. Dan meskipun dia tidak bisa melihat dari sana bahwa dinding ini memiliki ketebalan lebih dari 100 meter, hanya dengan melihatnya, dia sudah merasakan ketebalan yang berbeda. Teriakan memekakkan telinga, jeritan, tabrakan, dan suara logam terus-menerus terdengar di sekitar mereka. Setelah akhirnya sampai ke medan perang untuk pertama kalinya, Long Haoshen merasakan banyak kegembiraan di tengah kegugupannya. Dengan cepat, Zhang Hairong telah memimpin mereka di perbatasan kota. Sambil membawa 2 kapak perang di tangan kirinya, Zhang Hairong bertanya kepada seorang prajurit yang mereka temui dalam perjalanan mereka, "Di mana komandan batalionmu?" Prajurit itu menjawab dengan suara nyaring, "Dia ada di perbatasan, melawan musuh." Zhang Hairong tertawa terbahak-bahak, "Benar-benar berani. Pergi dan beritahu komandan batalion Anda bahwa batalion pertama kami telah tiba untuk beralih dengan Anda. Biarkan saudara-saudaramu beristirahat sebentar, dan biarkan kami yang menangani kehidupan para prajurit iblis ini. Saudara-saudara dari batalion pertamaku, ikuti aku." Mengatakan demikian, pria pemberani ini menyerang dengan langkah besar ke depan. Dalam kapasitas mereka sebagai tentara, kelompok 7 Long Haoshen tidak berani mengendur, mengikuti Zhang Hairong maju dengan langkahnya. Pada saat ini, mereka menginjak medan perang untuk pertama kalinya, tetapi tidak punya waktu untuk mengamati sekeliling. Pada saat yang sama, pemandangan yang menakjubkan terbentang, darah di dalam tubuh mereka mendidih gila-gilaan. Di luar dinding setebal lebih dari 100 meter, sejumlah besar persediaan ditumpuk. Mendampingi teriakan yang tak henti-hentinya, darah terus mengalir keluar di garis depan medan perang, dan jumlah teriakan pembunuhan meningkat sesuai dengan itu. Zhang Hairong sedang bergegas ke depan, ketika tiba-tiba, Zelin Dual Bladed Demon setinggi sekitar 1,5 meter tiba, mengacungkan 2 anggota tubuhnya yang tajam ke arah salah satu prajurit yang mempertahankan kota. Zhang Hairong melolong marah dan dengan suara gemuruh, melesat ke depan menggunakan kaki kirinya sebagai penopang, sepasang kapaknya menebas ke depan. Dengan suara pu, iblis berbilah ganda Zelin itu pecah berkeping-keping. Prajurit yang baru saja diselamatkan olehnya telah berlumuran darah sejak lama. Berbalik untuk melihat Zhang Hairong, dia mengacungkan jempol padanya sebelum mengayunkan tubuhnya, duduk di tanah. "Kalian boleh istirahat, saudara-saudara dari batalion ke-6, biarkan kami yang menangani sisa pertahanan," kata Zhang Hairong sebelum berteriak keras. Sepasang kapak besarnya berayun penuh, bergegas ke depan seperti penggiling daging, melompat pada iblis yang mendekat, mengayunkan sambil membidik kepala mereka. Para prajurit dari batalion 1 dengan cepat menuju ke depan lokasi penting tembok kota, sebagian dari mereka melawan musuh, sementara sebagian lagi membantu batalion 6 dalam mengevakuasi yang terluka. Seluruh proses dilakukan dengan rapi dan terorganisir. Dengan tenaga medis khusus yang membantu yang terluka, pertolongan pertama membutuhkan waktu kurang dari 20 napas untuk dilakukan. Zhang Hairong tiba-tiba merasakan seluruh tubuhnya memanas, semangat juangnya meningkat dan energi spiritual di tubuhnya menjadi semakin ganas. Menundukkan kepalanya, dia menemukan bahwa cahaya putih beriak di seluruh tubuhnya. Long Haoshen tiba di sisinya, mengenakan seluruh Roh Kudus, tubuhnya mendistribusikan cahaya putih ini. Bukan hanya dia, semua anggota pasukan perburuan iblis pertama telah membuat persiapan untuk pertempuran. Berdiri di sisi Zhang Hairong, Long Haoshen melihat keluar kota. Dia bisa melihat bahwa setan ada di mana-mana, mengelilinginya dari semua sisi. Dan bagian utama dari pasukan musuh terdiri dari Zelin Dual Bladed Demons. Sejumlah besar iblis berbilah ganda tak henti-hentinya mencoba memanjat di atas dinding, mengandalkan lengan tajam mereka. Prajurit terdekat mengandalkan batu dan api untuk melakukan yang terbaik untuk mempertahankannya. Pasukan iblis ini tidak mungkin dihitung dengan sekali pandang, bahkan ketika sejumlah besar iblis berbilah ganda dihancurkan, iblis-iblis ini masih terus menyerang. Selama inti mereka tidak hancur, mereka akan berdiri dan terus menyerang segera. Sebuah perang yang intens sedang dilancarkan di luar kota.
Memotong kepala iblis berbilah ganda, Zhang Hairong bertanya pada Long Haoshen, kamu adalah ksatria penjaga. Long Haoshen mengangguk sebagai konfirmasi. Zhang Hairong berkata, terlepas dari panggilanmu, ikuti aku dalam membunuh musuh. Semakin banyak kita membunuh semakin baik. Ya. Long Haoshen berbalik untuk melihat rekan satu timnya, Wang Yuan, lindungi Yinger. Sima Xian, lindungi Lin Xin. Han Yu, berhati-hatilah dalam menyembuhkan dan menyelaraskan. Kita harus bertarung berdampingan. Melindungi kota tidak hanya tentang bergegas ke depan, tentu saja, mereka tidak dalam posisi untuk melakukan itu. Itu adalah pertempuran antara pasukan mereka dan musuh. Kabut emas halus dihasilkan, bergelombang di sekitar Long Haoshen. 8 simbol emas menyebar dengan cepat, membungkus diameter sekitar 20 meter. Segera, kabut emas mengelilingi tubuh semua orang, itu terlihat seperti ketika seorang ksatria menggunakan kemampuan menyimpan kekuatan. Ini adalah yang pertama dari kemampuan Guardian Knight yang Long Haoshen telah pilih kembali di Treasure Vault Aliansi, Spiritual Gathering Halo. Itu menghabiskan energi spiritualnya sendiri untuk meningkatkan tingkat pemulihan energi spiritual pasangannya sebesar 30%. Pada saat ini, Long Haoshen menunjukkan kemampuan dukungannya yang tangguh. Halo pengumpulan spiritual plus halo roh kudus, selain bantuan wali, dilepaskan. Ketiga kemampuan tipe halo ini langsung memperkuat seluruh tim. Pada saat yang sama, dia mengarahkan pedang roh kudus ke depan, menelusuri 10 garis cahaya putih, dan iblis berbilah ganda di dekatnya langsung terguncang, dan mereka jatuh. Setelah mendapatkan bantuan Long Haoshen, Sima Xian berteriak keras, bunuh, tongkat di tangannya diayunkan seperti naga melingkar yang gelap, dan tanpa menggunakan kemampuan apapun, kekuatan fisiknya yang hebat meletus. Dengan setiap potongan tongkatnya, kepala iblis berbilah ganda diledakkan dan berubah menjadi daging cincang. Keberanian Wang Yuan bahkan lebih besar dari Sima Xian. Gadis ini langsung melompat ke tembok kota, dan melambaikan perisai jiwa surgawinya, dia menyapu semuanya. Dengan cepat, tidak ada iblis berbilah ganda lainnya yang tersisa di arah mereka. Baru saja membebaskan batalion ke-6, Zhang Hairong masih menikmati dirinya sendiri dengan 2 kapak perangnya. Tetapi setelah beberapa saat, dia menemukan bahwa sudah tidak ada lagi tekanan. Bahwa meskipun 2 atau 3 anak kucing kecil kadang-kadang mendekat dari depan, musuh di kiri dan kanan semuanya sudah diurus oleh kelompok Long Haoshen. Setelah lebih dari 20 detik, area ini sudah benar-benar bersih.